Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama untuk cara menggunakan aplikasi tabungan kurban, baik dari sisi jamaah ataupun dari sisi admin atau pengurus ya. Di sini banyak pertanyaan yang masuk. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang telah masuk ke email kami. Untuk lebih jelasnya, mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, untuk sohibul kurban. Jadi saya akan menjelaskan untuk dari sisi sohibul kurban ya. Seperti biasa, ini untuk tampilan Android ini untuk aplikasi yang ada di sohibul kurban atau jamaah peserta kurban. Sedangkan yang tablet ini adalah akses untuk aplikasi untuk pengurus. Ini Android ya. Android system bisa diinstal di Play Store. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mendaftar akun tabungan kurban? Nah, saya jelaskan sedikit ya bagi peserta baru, jamaah baru. Untuk tampil awalnya seperti ini. Ya, klik jamaah aktif. Di sini kan cara mendaftar akun tabungan kurban baru ya. Ketika belum punya akun ID peserta kurban, maka silakan jamaah untuk mendaftarkan akun baru. Klik sini. Ya, contoh saya isikan di sini, misal nama Andi ya. Andi, email Andi, email. Ini sebagai contoh saja. Nomor handphone, alamat, kampung, Bojong, kota, blok GC 6, nomor 1. Lanjut. Nah, di sini ketika Bapak Andi ini ingin mendaftarkan peserta kurban, dia bisa memilih jenis hewan, mau patungan sapi atau kambing, dimana nilainya ini nanti sisi admin yang mengatur. Ketika admin di sini pengurus merubah untuk harga per peserta patungan, nanti sini ikut berubah ya. Jadi kita lewati dulu untuk penjelasan ini. Silakan Pak Andi ini mau niat berkurban itu apa, misalnya sapi. Nah, masukkan nomor sandi, ulangi sandi. Baik, sudah selesai ya. Jadi perlu dikonfirmasi bahwa sandi dan kepesertaan ini jangan sampai jamaah lain tahu. Ini cukup secret, hanya Pak Andi aja yang tahu. Silakan daftar. Setelah daftar, maka di sini ada menunggu aktivasi dari admin ini ya. Pendaftaran sukses pada ID 4P001. Akun Anda saat ini sedang menunggu persetujuan aktivasi dari admin sebelum dapat digunakan untuk masuk. Ketika belum disetujui admin, maka ini tidak bisa masuk tuh. Gagal masuk, jamaah Anda masih menunggu persetujuan. Jadi langkah selanjutnya, si admin, si pengurus, dia ada notif. Ini dia masuk sebagai pengurus ya. Notif sini tuh. Nah, bahwa di sini tuh ada menunggu peserta persetujuan. Nih. Siapa? Oh, Pak Andi Setiawan. Di mana alamatnya? Oh, di Kampung Bojong Kota. Dia minta tabungan kurban sapi. Disetujui atau tidak? Nah, ketika admin misal ya ada pendaftar, ini kan karena ini kan global ya, artinya aplikasi ini kan sudah ada di Play Store. Jadi ketika misalnya yang daftar orang Jakarta, orang di luar dari lingkungan, maka si admin bisa untuk memblok, tidak menyetujui pendaftaran ini. Nah, tapi berhubung si Pak Andi ini alamat di Kampung Bojong, masih masuk wilayah kurban tabungan, maka silakan setujui.
Setujui. Udah ya, setuju. Berarti sudah aktif statusnya. Nah, kembali ke aplikasi yang ada di jamaah, di handphone jamaah ya. Karena tadi sudah disetujui, maka Pak Andi ini bisa masuk sebagai jamaah. Nah, ya, sudah masuk. Terus lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana cara melakukan setoran tabungan kurban? Nah, baik. Untuk melakukan setoran tabungan kurban bagi jamaah, tadi setelah terdaftar, maka saldo masih 0. Ya. Untuk melakukan setoran tabungan kurban, silakan jamaah itu masuk ke navigasi upload. Tapi sebelumnya ya saya jelaskan dulu sebentar di dashboard tabungan ini. Nah, di sini ada kalkulator ya, rencana tabungan. Misalnya dengan target tabungan sapi 3,5 juta untuk masa 1 tahun ke depan. Nah, di sini jamaah bisa bisa simulasi. Oh, berarti ketika tabungan itu selama 12 bulan, berarti saya per bulannya 291.000 harus nabung, atau per hari bisa 9.000, atau per minggu bisa 72.000. Nah, ini bisa digeser ya. Oh, saya mau target 6 bulan aja nih lunas. Nah, silahkan. Berarti per bulannya 583.000 harus nabung, per minggu 145, per harinya sekitar 20 ribuan ya. Nah, nanti silahkan pengurus itu bikin ketentuan ya kepada para jamaah peserta kurban, minimal nabung itu misal 10.000. Jadi agar tidak merepotkan jamaah pengurus juga. Nanti ada yang nabung 1.000, ada yang nabung 2.000. Kasih ketentuan minimal tabung 10.000 atau 20.000 ya. Nah, sekarang saya contohkan sesuai pertanyaan ya. Bagaimana cara melakukan setoran tabungan kurban? Baik, Pak Andi ini mau menabung, masuk ke upload ya. Misalnya dia mau menabung 50.000 ya. Dia mau nabung 50.000 tuh mau ditransfer ke nomor rekening manual atau ke QRIS. QRIS ini QRIS yang diatur dari pengurus ya. Nih, tuh kita bisa scan QRIS atau manual, silakan. Nah, buktinya ketika sudah transfer ataupun transfer QRIS ataupun juga store cash, bisa store cash ke pengurus. Silakan buktinya di sini dilampirkan buktinya. Misalnya buktinya, saya contoh buktinya ini aja ya. Ya. Buktinya. Setelah itu tadi berhubung Pak Andi dengan QRIS, maka tulis aja di sini QRIS. Catatan opsional ya. Kirim. Nah, tunggu, dia sedang mengirim ke cloud pengurus. Ya, ini statusnya masih menunggu. Ya. Ini akan berubah menjadi disetujui ketika pengurus ini telah melakukan verifikasi bahwa ada Pak Andi ini sedang menabung. Nah, ini masuk nih. Tapi nanti di aktualnya nanti ada notif suara ya, ding gitu, ding dong gitu, ada transaksi masuk. Nih antrian ya, tuh. Tadi Pak Andi sedang menabung 50.000. Disetujui atau tidak? Kita bisa lihat buktinya. Oh iya, benar Pak Andi sudah nabung ini. Tadi kan saya lampirin ini ya. Oh, berarti setuju. Ya, ketika setuju, maka di dashboard pengurus Pak Andi sudah mempunyai saldo 50.000. Tuh, saldo Pak Andi 50.000. Nih, masuk ya. Nah, sedangkan di
sisi jamaah statusnya berubah tuh, jadi diterima. Nah, lihat di buku tabungan Pak Andi tuh, ada uang masuk kiris 50.000 nih, saldo terkumpul di buku tabungan depan. Nah, setoran diterima, bukti setoran tabungan berhasil 50.000 ya. Ini bisa ditutup. Nah, nanti progres ini akan terus berjalan nih sesuai dengan intensitas jamaah menabung ya. Sisa target 3.450.000. Nah, terus lanjut pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengetahui apakah setoran saya sudah diterima? Oh, tadi ya, ini ya tuh, setoran diterima setelah disetujui oleh pengurus. Berarti sudah terjawab. Lanjut pertanyaan selanjutnya, kapan tabungan saya dinyatakan lunas? Seru nih. Kapan tabungan saya dinyatakan lunas? Ketika Pak Andi ini sudah menabung dengan target 3.500.000 ya. Nih, target tabungan 3.500.000 seperti di awal pendaftaran. Nah, ketika sudah menabung, progres ini terpenuhi 3.500.000, maka nanti di handphone jamaah ini sudah ada notif atau sertifikat pelunasan. Ketika sini sudah progres barnya itu sudah memenuhi syarat 3.500.000. Ya, paham ya? Nah, lanjut. Bagaimana cara melihat kelompok patungan sapi saya? Nah, sebenarnya di jamaah ini dia hanya sebatas dia menabung sampai dengan targetnya terpenuhi. Nah, ketika lunas, Bapak Ibu sekalian atau jamaah sekalian yang sudah menabung bisa menanyakan ke pengurus, karena hanya pengurus yang tahu di sini. Di kelompok sapi misalnya ya, nih di kelompok sapi A nanti ada 7 peserta. Siapa aja nih anggotanya nih? Fulan. Misalnya dari 7 peserta ini ada 1 yang belum lunas. Nanti yang belum lunas bisa dipindahkan ke kelompok sapi B. Cari orang yang lunas, dimasukkan ke kelompok sapi A. Itu ya. Jadi jamaah bisa menanyakan ke pengurus ketika lunas kelompok saya siapa aja. Nah, nanti pengurus ini tahu, dia punya database. Ini database sapi, ini database kambing. Nah, pengurus itu bisa mengunduh berita acara. Berita acara tuh bisa diunduh tuh. Nih. Tuh, kelihatan ya di sini. Mana-mana yang sudah lunas, mana yang belum lunas. Lanjut. Di mana saya bisa mengunduh kartu peserta kurban digital saya? Oh, baik. Ini ya, saya masih menjelaskan di akun jamaah handphone ini ya. Untuk mengunduh kartu peserta kurban, masuk ke profil ya. Ini data jamaah yang tadi awal pendaftaran ya, nih ya. Ini kartu peserta kurban nih. Bisa diunduh, silakan diunduh. Mau dicetak bisa. Nah, ini fungsi QR code ketika jamaah ingin nabung secara cash, tidak dengan transfer atau datang ke pengurus cash, tunjukin aja ini. Nanti si pengurus bisa scan barcode bahwa dengan data ini menabung sekian rupiah. Nanti tercatat otomatis di sini di buku tabungan, terinci ya. Nah, lanjut. Bagaimana jika saya ingin mengajukan penghapusan data akun saya karena saya sudah tidak menjadi peserta kurban? Oh, ini masih di profil ya, di bawah ini. Klik aja di sini. Hak privasi dan permohonan penghapusan akun. Nah, ini bisa dibaca-baca di sini. Udah kirim via email, nanti tunggu beberapa 1 kali 24 jam.
maka nanti data Bapak atau Ibu sekalian sudah tidak terdaftar lagi, sudah dihapus oleh admin. Ya, dari admin dari sini nih, dia bisa menghapus. Nih, ya. Untuk pertanyaan seputar kurban jamaah cukup ya. Nah, ini riwayat dia menabung atau mutasi di sini. Jamaah cukup. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan untuk pengurus atau akun panitia admin. Bagaimana cara login sebagai pengurus admin? Oh, saya keluar dulu dari awal ya. Ini ya. Cara loginnya, admin, ini admin utama, dia bisa mendaftarkan untuk beberapa pengurus untuk mengelola aplikasi ini. Ya, ketika contoh ini kan sudah akun utama ya, sudah daftar ya. Kita masuk ke manajemen pengurus. Nah, di sini tuh bisa tambah pengurus nih. Tambah pengurus itu dia statusnya sebagai apa, hak aksesnya. Super admin itu yang mengakses semuanya pengurus. Dia bisa mengakses semuanya tapi tidak bisa merubah. Verifikator itu ini seperti verifikasi uang masuk dan uang keluar ya. Ini bisa bisa dipegang oleh bendahara. Ya, nanti bisa diakses dari sini statusnya. Lanjut. Bagaimana cara memverifikasi pendaftaran jemaah baru? Oh, tadi sudah ya. Ketika ada peserta baru yang mendaftar, maka di sini tuh nanti ada notif di sini nih, notif di sini. Nah, nanti di kolom persetujuan ini nanti ada notif bahwa ada peserta baru yang sedang mendaftar. Tinggal setujui atau tolak. Lanjut. Bagaimana cara memverifikasi bukti setoran pembayaran jamaah? Itu tadi verifikasinya tuh karena dari transaksi. Ya, dari transaksi. Tadi ketika jamaah ngupload bukti setoran, maka di sini saya contohin lagi ya. Misalnya ada jamaah setoran Pak Andi ini 100.000 kita lampirkan. Ini lampirannya asal-asalan ya. Tapi Anda harus benar lampirannya bahwa Anda tuh sudah mentransfer uang. Saya lampirnya ini aja ya. Kirim. Tadi 100.000 ya pada tanggal 6. Saya ingin menabung. Nah, menunggu nih. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara memverifikasi setoran pembayaran dari jamaah. Nah, ketika jamaah sudah melakukan bukti upload transfer, nah itu ada ya, masuk ya 100.000, maka ini masuk nih antrian verifikasi bukti. Nah, di sini tuh admin berhak memverifikasi. Tadi ada tingkat kepengurusan untuk verifikator tuh juga bisa. Dia bisa menolak atau menyetujui. Bisa lihat buktinya dulu. Dia tuh ngelampirin apa buktinya? Bener nggak dia ngasih 100.000? Oh iya, ternyata benar ngasih 100.000. Ini tadi contoh aja ya. Terus bisa dicek di akun bank, di akun QRIS ada uang masuk gak 100.000. Ketika ada uang masuk, ya setujui. Nah, nanti di sini diakses jemaah, dia akan diterima. Tunggu ya, ada nah ya, diterima. Jadi tuh Pak Andi itu sudah punya uang tabungan 150.000. Nih, tuh 150.000 sudah diterima ya. Sudah terima. Gimana caranya Pak Andi mau minta bukti kwitansi bahwa saya itu sudah store? Silakan, bisa print sendiri ini. Nih, tadi store 100.000 ya. Ini ya, nih. Silakan Pak Andi bisa ngeprint sendiri di sini. Download kwitansi. Tuh, Andi Setiawan 100.000.
Ya, gitu ya. Lanjut. Dapatkah pengurus mencatat transaksi setoran secara manual, tunai atau kas ketika jamaah tabungan dia hanya membayar secara cash? Oh, bisa. Nih, peserta contoh Pak Andi, dia mau nabung cash, nggak dengan transfer, datang langsung gitu ke masjid. Sini pilihnya yang ini nih, info transaksi manual. Berapa? 500.000 misal. Mau kemana ini di transfernya dia? Dia kan dia cash ya, cash udah. Keterangannya apa? Misalnya cash, saya kasih cash saja. Simpan. Belum disimpan ya. 500.000 cash. Simpan. Nah, itu ya. Cash 500.000. Ini database ini semua terintegrasi oleh admin di Google Cloud, Google Sheet. Nah, jadi insya Allah tidak akan hilang. Tapi untuk kehati-hatian, pengurus bisa mencatat di buku besar ya, bahwa si Pak Andi ini sudah uang masuk ini. Ini sebagai kehati-hatian aja. Atau memang ada serangan malware, virus, karena ini kan online ya. Karena masing-masing organisasi itu kan belum punya IT support ya. Kecuali yang sudah punya IT support, dia bisa maintain programnya. Tapi kalau kebentuk kehati-hatian, bisa juga dicatat ya, dicatat nih transaksi yang masuk dengan buku besar. Tapi kalau yang udah familiar dengan per IT-an, dunia IT support, ya insya Allah nih udah datanya sudah aman. Lanjut. Bagaimana cara mengatur kelompok patungan sapi? Tadi ya. Di sini. Ini akan mengatur sendiri ketika jemaah itu ada yang mendaftar. Dia mendaftar sebagai patungan sapi atau patungan kambing. Misalnya sapi di sini daftar di awal ya, di awal tadi ya, di awal mulai. Nanti di sini akan tertulis nih. Sapi A berapa 7 orang, nanti penuh di sini nih. Sampai bisa jadi sapi bisa sampai 20, 30 karena sudah ada sistem tabungan ini. Jemaah semakin luas, insya Allah yang diharapkan panitia kurban itu sapi itu bisa sampai 20 ekor. Masya Allah ya. Kambing sampai 50 ekor. Nah, itu sangat diapresiasi panitia seperti itu, yang kerja itu yang dengan kerja penuh ikhlas, lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah. Ini yang mengumpulkan ini pahalanya besar ini, nanti ngumpulin dia ngasih mengumpulkan uang jamaah dengan penuh tanggung jawab. Nanti dia bisa melahirkan kurban yang peningkatan signifikan, yang biasanya satu masjid atau satu musola cuma ada 1 sapi, 2 sapi. Insya Allah dengan ada tabungan ini kan tidak memberatkan. Jamaah bisa nyetor 10.000, 20.000 gitu. Mungkin tahun ini dia belum bisa, tahun depan dia bisa. Insya Allah bisa niat berkurban ya. Insya Allah. Lanjut. Bagaimana cara mencetak laporan dan mengunduh data ke Excel? Cetak laporan. Ini tuh ya. Nih, ketika nanti di sini jemaah sudah semakin banyak, banyak nih, ini kan tadi baru Pak Andi ya. Banyak, nanti ada ratusan atau 500, 600 peserta. Ini aja. Export PDF di laporan. Export open file. Tuh. Nanti di sini kelihatan. Di sini Pak Andi yang baru nabung. Targetnya baru 1 orang dari 70 peserta misalnya. Laporan di sini semua ya. Nanti lanjut. Apa yang harus dilakukan saat periode kurban tahun ini telah selesai atau tutup buku?
Ini masuk arsip. Nah, peserta tahun ini misalnya ada sekitar beberapa orang yang tidak lunas, dia akan melanjut ke tahun depan. Misalnya ada 10 orang nggak lunas, tutup buku aja dulu, tutup buku. Nah, ini kalau ini untuk reset total ya, reset total semua. Kalau pesertanya artinya sudah lunas semua, tapi kalau ada yang belum lunas, ini lanjutkan, masukkan arsip, ketik ulang besar semua, arsip. Ini harus caps lock-nya harus hidup ya, arsip, tutup buku. Nah, arsip ini nanti peserta yang belum lunas tuh terdata semua di sini nih, terdata semua di sini jamaah. Nah, tugas sebagai pengurus nanti ketika ada yang tahun ini belum lunas, nanti dia merinci tuh siapa-siapa aja yang belum lunas. Nih, angka-angka ini tuh silakan direkap. Nah, karena apa? Kalau angka ini itu kan angka saldo dia berjalan ya, tapi karena tahun ini belum lunas, dilanjutkan ke tahun depan. Ini silakan direkap. Karena apa? Karena di peserta kurban ini Pak Andi ini saldonya jadi 0 lagi. Tuh, 0. Sedangkan dia tuh sudah masuk sebenarnya uang 650.000. Nah, ketika ingin melanjutkan, silakan di sini tambahkan manual. Oh, ternyata tahun kemarin Pak Andi ada uang 600.000, tapi dia belum lunas 650.000. Masukkan saja di sini. Tulis keterangannya. Selain misalnya setoran tahun 2026. Nah, simpan. Tuh, masuk lagi ya. Tuh, masuk lagi 650.000. Nah, gimana Cak di saldo di jamaahnya? Dia 0 lagi? Enggak, dia lanjut 650.000. Tuh. Tapi bukunya tuh setoran tahun 2026. Tadi kan karena dia di tahun 2026 tidak lunas, sedangkan sekarang masuk tahun misal 2027, dia mau lanjut. Nah, si panitia itu kan sudah masukkan arsip ya, arsip kurbannya. Maka di arsip ini uang yang sudah terkumpul Pak Andi tapi belum lunas, silakan masukkan kembali ke peserta agar Pak Andi ini di buku tabungannya itu masih ada saldo terkumpul dari tahun kemarin gitu. Terus itu saja, nggak ada pertanyaan lagi. Oh ya, ini uniknya di sini ya, ketika nanti ada nih di dashboard pengurus nih ya, di tablet ini tablet kan pengurus. Ketika ada peserta kurban yang dalam 30 hari dia tidak menabung, nanti sini ada notif nih di akses pengurus, notif bahwa si fulan udah 30 hari nggak nabung. Nanti sini ada keluar notif tombol WA untuk ngingatin. Bisa di WA gitu, di WA ke Pak Andi tadi. Silakan di WA, Bapak Ibu, kami melihat bahwa sudah 30 hari ke depan Bapak Ibu belum ada transaksi untuk tabungan kurban, silahkan melakukan transaksi, mungkin itu ya. Terus garis besarnya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan alur ya, alur mind map workflow. Ini saya tutup dulu ya, boleh ya, saya tutup dulu ini. Nah, jadi gini lebih ringkasnya. Jamaah, kita bicara dengan jamaah dulu ya. Alur menabung kurban jamaah hingga tabungan lunas. Pertama, jamaah daftar akun ya tadi ya, daftar akun. Setelah daftar, dia belum bisa aktif, tunggu diverifikasi oleh pengurus. Nih, verifikasi akun pengurus.
Nah, ketika sudah diverifikasi, oh benar bahwa si jamaah ini tinggal di sini, alamatnya di sini, blok ini. Setelah disetujui, maka dia sudah bisa login. Tapi kalau belum disetujui, dia tidak bisa login. Karena apa? Pentingnya verifikasi. Karena kan ya aplikasinya kan aksesnya ada di Play Store global. Jadi setiap peserta jamaah atau peserta dimanapun berada, mau di Jakarta, mau di Kalimantan, dia bisa daftar gitu. Jadi gunanya verifikasi itu hanya untuk wilayah yang kita inginkan ya. Misalnya di wilayah seputar desa aja, desa ini, desa itu gitu. Kecamatan ini, kecamatan itu. Setelah diverifikasi baru jamaah bisa login. Nah, setelah login, jamaah itu untuk silahkan store tabungan, upload bukti ya. Setelah store upload bukti, tunggu verifikasi lagi, storan. Bener nggak nih jamaah ini store sekian rupiah? Ketika disetujui, maka jamaah bisa download kwitansi seperti yang tadi ya. Dan kwitansi atau saldonya itu akan bertambah. Nah, setelah terpenuhi, maka dia bisa dikatakan lunas ketika jemaah itu sudah terpenuhi target tabungannya. Paham ya? Sekarang kita bicara ke akses pengurus. Nah, pengurus tuh fungsinya untuk verifikasi akun ya, tadi ya, verifikasi akun peserta, terus verifikasi setoran. Nah, nanti setelah itu semua datanya itu tersinkron ke Google Sheet, semua rapih di Google Sheet, aktif sebagai bahan backup. Pengurus bisa mencatatkan juga ke buku besar ya, antisipasi yang tidak diinginkan, mungkin aplikasinya kena malware atau kena virus atau apa. Karena mungkin ya di organisasi kalian tuh tidak ada IT support yang mengerti IT, itu sebagai backup saja. Tapi sebenarnya nih aplikasi ini sudah tersimpan ke Google Sheet ya. Nah, terus pengurus dia bisa mengelompokkan jemaah, oh si fulan kelompoknya ini, kelompokin di 7 itu yang lunas semua. Nanti kan di antara 7 itu kan ada yang lunas, ada yang enggak. Silahkan dikelompokin. Lunas. Oh, berarti ini tahun ini siap untuk berkurban. Ya, lanjut. Nah, setelah sudah lunas, dikatakan lunas, bisa cetak laporan, kwitansi ya. Dan juga nih ketika jamaah dikatakan lunas, nanti di handphonenya masing-masing ada notif atau sertifikat yang bisa diunduh bahwa jamaah itu telah lunas menabung sesuai target. Ya, mungkin itu saja, tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.